Pertama mungkin Mbak Rizka bisa ceritain sedikit situasi hari ini kali ya, situasi hari ini di Italia saat lockdown, Mbak. Oh ya, hari ini sih termasuk yang paling sepi ya. Saya perhatikan setelah ada tragedi yang kita lihat di Bergamo, itu semua orang dalam situasi shock. Jadi kelihatannya sudah mulai memahami kalau berada di rumah itu penting. Kemudian juga karena sejak minggu lalu 70% industri juga sudah diberhentikan operasinya, jadi kebanyakan sekarang sudah diam di rumah. Nah, pada saat diberhentikan yang 70% itu sempat juga hampir ada eksodus lagi dari utara ke selatan, tapi waktu itu pemerintah Italia sudah antisipasi, jadi perjalanan kereta dihentikan dari dua belah pihak, dan itu penumpang pada nangis tuh di stasiun, calon-calon penumpang ingin kembali ke kampung halaman mereka, tapi terus ada aparat ya, polisi, karabinieri meminta mereka untuk pulang, meminta mereka untuk memahami kalau mereka pulang akan membuat situasi tambah parah di selatan. Tapi masih juga ada warga yang sempat memaksakan pulang, mereka menggunakan kendaraan dan juga menggunakan kapal. Entah bagaimana, padahal kapal juga sudah sebetulnya pelabuhan itu juga sudah ditutup, tapi masih ada yang bisa berangkat. Dan ini juga sempat jadi problem kemarin di awal-awal minggu itu, tapi sekarang sudah mulai tenang lagi. Lanjut yang Palermo ya, jadi kemarin terjadi di Palermo dan di Sisilia sedikit keributan di mana ada warga yang pergi berbelanja ke supermarket, kemudian di supermarket ketika sampai di kasir sudah mengambil beberapa barang logistik basic sih, dia semacam ngamuk gitu ya, tidak punya uang. Tapi itu sudah bisa dikendalikan, dan pemerintah Italia sendiri sebetulnya pada hari kemarin itu sudah menyiapkan dana untuk bantuan logistik, nanti akan diturunkan dalam bentuk voucher, dan itu sebanyak 400 juta euro untuk diberikan kepada mereka yang betul-betul tidak mampu dan tidak dapat berbelanja karena kehilangan pekerjaan akibat situasi. Mbak, kebijakan lockdown sendiri itu dari segi ekonominya sempat ada istilahnya perdebatan nggak, Mbak, di Italia sendiri? Kan kalau di kita kan itu yang menjadi masalah gitu, Mbak. Kan lockdownnya sendiri kan tidak dilakukan langsung, tapi tidak langsung nasional, tapi gradual. Awalnya kan ada permintaan dari kota kecil Codogno dan Info yang mereka menemukan kasus, kemudian wali kota setempat meminta kepada, di sini ada namanya presiden region ya, kepada presiden region untuk melakukan tindakan khusus ya, mungkin di kita istilahnya KLB ya, situasi KLB di kota ini gitu. Dan kemudian ini mereka dapat perhatian khusus dan mereka mau menutup. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, nggak lama sih, jedanya itu 2-3 hari, ditemukan juga di Milan, ditemukan juga di kota-kota sekitar, dan dari Po itu kan di region Veneto, itu juga mereka mulai menemukan di wilayah-wilayah lain gitu. Akhirnya yang ditutup itu adalah region Po, region Lombardia. Kemudian ternyata melebar lagi, ditemukan lagi di 11 kota lain, ikut juga ditutup. Pada saat mau menutup ini, kan semacam ada pengumuman informal gitu kepada masyarakat bahwa area-area ini akan ditutup. Masalahnya ketika ada pengumuman ini, kebanyakan anak-anak muda yang mungkin di sini kos, kuliah gitu ya, atau mungkin kantor mereka ditutup, kemudian boleh bekerja di rumah, mereka malah pada pulang ke kampung halamannya masing-masing yang di selatan kebanyakan gitu. Dan sayangnya di antara mereka ternyata ada yang positif, lalu kemudian menyebar secara tidak sengaja, tidak bermaksud menyebarkan penyakit, tapi ketahuan bahwa mereka juga positif dan kemudian menularkan kepada yang lain, dan ini dianggap berbahaya. Jadi akhirnya ditutup semua, maksudnya adalah dalam konteks kesehatan.
dipisahkan supaya tidak menular kepada yang lain. Nah, pelan-pelan sambil mengatur ini, beberapa sektor ekonomi itu masih bisa berfungsi. Waktu itu awal-awal kan restoran, bar masih bisa buka, tapi kemudian secara angka juga tidak membantu, jadi harus ditutup. Kemudian setelah itu industri tadinya masih bisa berjalan, tapi kemudian melihat angka juga tidak baik juga, akhirnya yang 70% harus tutup. Nah, industri yang sampai sekarang masih buka adalah industri yang sangat vital berkaitan dengan makanan dan segala rantainya ya. Kemudian industri obat-obatan dan industri alat-alat rumah sakit dan semua yang berkaitan dengan ini. Nah, selain industri ada juga yang bisa berfungsi, misalnya utility atau kebutuhan dasar lainnya, misalnya gas, listrik, telepon, internet, ya, pos, bank, itu masih bisa berfungsi meskipun beberapa kantor cabangnya tutup, tapi secara umum orang masih bisa ambil ATM, uang, ya, logistik keuangan, logistik pribadi itu masih bisa dilakukan. Kemudian juga kurir-kurir masih bisa berjalan. Nah, ini mereka supaya bisa tetap beroperasi mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri dan suratnya dapat di-download. Memang sih ini surat juga terus saja diperbaharui setiap 2 minggu, ada lagi format baru, ada lagi format baru. Itulah kenapa orang di sini kemudian memantau terus berita karena setiap minggu itu ada perubahan, setiap minggu ada penyesuaian, setiap minggu ada ulasan statistik, ulasan laporan dari rumah sakit, ulasan dari dari perekonomian, dari semuanya itu menjadi pertimbangan gitu. Memang karena bukan rahasia, jadi mau tidak mau masyarakat juga harus mengikuti gitu. Dan kelihatan pada saat nggak mengikuti fatal, akibatnya menjadi fatal gitu, dan itu kita sesali sekali, tapi itu juga jadi pelajaran penting dan berharga banget buat Italia. Nah, ini sementara ini bahkan ketika kita diam di rumah pun angkanya masih belum bisa dibilang bagus, tapi setidaknya kesadarannya sudah muncul dan kita melihat juga pemerintah Italia serius ya mencoba mencari jalan keluar terutama di bidang ekonomi, karena bahkan Presiden Italia sendiri menyampaikan setelah ini lepas, wabah ini lepas, problem selanjutnya adalah kita masuk dalam ekonomi seperti dalam situasi perang. Jadi warga di sini sudah memahami bahwa ini akan menjadi perjuangan yang lama dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi. Mbak, tadi kan Mbak sebut pemerintah kucurkan dana sekitar 400 euro ya Mbak ya? Juta. 400 juta euro. Untuk makanan siap santap itu sendiri disediakan pemerintah nggak sih Mbak? Kayak sembako gitu untuk selain uang. Jadi nggak ada, pada dasarnya tidak ada menyediakan sembako. Tapi akses terhadap sembako itu diberi. Jadi kita diam di rumah dengan uang yang kita punya, tabungan yang kita punya, ya kita bisa membeli makanan. Artinya apa? Pemerintah itu mengatur logistik supaya tidak sampai hilang di pasaran, karena kalau sampai hilang di pasaran harga jadi naik, itu juga jadi chaos. Jadi yang pemerintah di sini lakukan adalah stoknya tetap ada meskipun sedikit, tapi ada, ya, tidak sampai hilang di pasaran, dan diatur supaya tidak ada kenaikan harga yang signifikan gitu. Kemarin ada kenaikan harga itu di masker dan di hand sanitizer, di pembersih tangan itu ya. Tapi karena sekarang kebanyakan orang di rumah juga penggunaannya akhirnya lebih banyak oleh tim medis dan orang-orang yang memang masih bekerja, kayak misalnya kasir toko, kasir farmasi, mereka masih bekerja dan mereka perlu itu gitu. Tapi pada orang-orang yang tinggal di rumah itu sudah tidak lagi, kebutuhannya tidak lagi sebanyak seperti waktu mereka masih beraktivitas di luar. Ada kenaikan di situ, tapi karena bisa diatur lah, tidak menjadi chaos gitu loh. Paling ya gimana caranya supaya kalau tidak punya masker pada pakai saus, saya perhatikan gitu ya. Jadi tidak menjadi sesuatu yang jadi sumber keributan gitu. Sekarang sih kebanyakan malah orang-orang di sini pada bergabung dengan organisasi-organisasi sosial untuk bisa membantu dalam bentuk apapun ya, yang muda-muda dan yang punya waktu bergabung ke sana sekarang. Mbak, sampai hari ini terhitung
masih ada nggak warga-warga yang mencoba untuk ngeyel gitu keluar rumah, kumpul-kumpul? Sampai 2-3 hari lalu masih ya, sampai dimarahin sama wali kotanya yang turun dan memarahi gitu. Wali kotanya yang langsung ngomelin gitu ya, yang langsung ya itu mereka kena denda. Sampai 2-3 hari lalu pun masih ada, dan ini sangat disayangkan karena pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk diam di rumah dan supaya mereka nggak dapat penalti dari kantor, supaya mereka bisa bekerja dengan tenang di rumah, tapi masih saja ada orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya yang marahin ya langsung wali kota, bukan lagi bukan lagi sekedar tetangga atau orang tua, sudah langsung ya itu kena penalti. Kena penalti. Berapa Mbak penalti untuk orang yang ngeyel gitu Mbak? Penaltinya secara hukum mereka kena 206 euro. Tapi kalau bahkan ketahuan nih ya, misalnya di swab terus ketahuan mereka positif, mereka akan dikarantina dan setelah sembuh masuk ke dalam sidang hukum ya, kriminalitas dan pidana lah, mereka dianggap melakukan niat pembunuhan. Ya, karena mereka kan sudah tahu kalau carrier ini akan fatal untuk yang lain, logikanya begitu. Jadi ini hukumannya 1-12 tahun ancamannya. Kehidupan sehari-hari Mbak setelah lockdown tuh apa sih yang dilakukan? Kan ada kalau di kita tuh ada yang main piano di apartemen atau saling menyemangati atau apa gitu Mbak yang dilakukan di Italia Mbak? Ya, saya sih ibu rumah tangga dengan 2 anak. Anak saya bekerja, suami saya bekerja, anak saya sekolah. Nah, dari sekolah itu seperti ada tugas-tugas dan PR yang banyak sekali dan ada jamnya gitu. Jadi seperti sekolah, saya harus mandu dia ya. Jadi jam-jam sekolah saya sibuk. Kemudian sebagai ibu rumah tangga ya menyiapkan makan, menyiapkan anak-anak, mandi, kebersihan, semua itu juga jadi tugas saya karena kita juga tidak bisa minta tolong atau manggil yang bisa asisten membantu gitu karena semuanya dalam situasi karantina semua harus dilakukan sendiri. Itu satu. Kemudian yang tugas jurnalistik saya juga lakukan sehari-hari. Jadi kalau ditanya saya sibuk banget gitu, saya pribadi sibuk. Anak-anak juga sibuk. Terus nggak kerasa sih waktu habis begitu aja ya. Jadi lama-lama kita menjadi terbiasa juga dengan situasi ini gitu. Dan ini sih saya syukuri saja karena gini, kalau kita dalam kondisi karantina, dalam situasi sudah sakit, kewajiban kita yang sederhana untuk diri kita aja mungkin kita nggak sanggup lakukan karena kita akan terbaring di tempat tidur. Apalagi mengurus anak-anak, apalagi menyiapkan sekolah, menyiapkan makan, itu jelas sudah sulit sekali dan bahkan mungkin kita perlu bantuan orang lain untuk mengantar makanan untuk kita gitu. Akan sangat merepotkan banyak orang. Jadi yang saya bisa syukuri itu. Jadi saya fokus kepada kesehatan anak-anak, studi mereka, kemudian supaya mereka senang juga saya buatkan mainan, saya bikinkan waktu-waktu khusus untuk bermain gitu ya, khusus olahraga bersama, nyanyi bersama, ibadah bersama, apa-apa ya bersama-sama gitu ya, kita lakukan bersama. Nah, mereka juga jadi belajar masak, belajar bersih-bersih, belajar cuci piring. Artinya ini waktu untuk family itu betul-betul. Nah, mereka yang single yang nggak punya keluarga, ya itu bisa menyanyi di balkon, ya, bisa mungkin juga jadi sukarelawan macam-macam. Tapi kebanyakan orang tua dengan anak itu fokus dengan anak, dan orang tua yang harus bekerja itu lebih repot lagi karena mereka ada yang misalnya punya farmasinya harus tetap buka, atau punya toko roti harus buka. Itu mereka terus terang berat sekali buat mereka karena anak-anak ada di rumah. Nah, akhirnya mereka tetap harus punya seseorang untuk mendampingi anak-anak mereka. Ini juga menjadi isu tersendiri. Memang ada subsidi dari pemerintah untuk para penunggu disebutnya di sini caregiver. Jadi yang pata kalau di sini babysitter ya. Babysitter. Itu bisa juga dimintakan subsidi dari pemerintah ada untuk sektor ini karena ada orang-orang kayak dokter gitu, mereka harus bekerja sementara anaknya harus tinggal di rumah karena nggak ada sekolah ya, jadi harus ada yang menjagai anak-anak mereka. Ini jadi masalah serius dan jadi perhatian juga oleh pemerintah Italia. Jadi
banyak orang merasa kalau kita di karantina itu bosan gitu. Saya pribadi sih enggak, karena banyak yang harus saya lakukan. Terus juga saya pribadi menulis, dan menulis itu jadi semacam refleksi saya juga. Terus jadi saya riset, terus saya juga jadi bersyukur karena saya masih lebih beruntung daripada orang-orang yang keburu sakit, bahkan ada yang meninggal anggota keluarganya tanpa mereka sendiri juga punya waktu untuk pamit gitu ya. Tragedi itu terjadi di sekeliling kita dan pada orang-orang yang mungkin kita kenal juga gitu. Jadi akhirnya sih yang bisa saya lakukan sekarang fokus bahwa kita tidak terinfeksi, tidak menginfeksi, dan kemudian produktif. Mbak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama sepekan ini, Mbaknya sendiri ada nggak sesekali keluar untuk membeli sesuatu gitu? Oh ya, jadi saya dan suami mengatur supaya kita smart buying, smart stocking juga ya. Jadi bukan panic buying. Yeah. Apa itu smart stocking? Smart stocking itu gini, ada makanan-makanan yang bisa umur panjang, beras, pasta, makanan kaleng, itu kita menjadikan kombinasi kalau makanan-makanan segar itu nggak bisa didapat. Jadi misalnya kita dalam 2 minggu itu kombinasi makanan segar, makanan kaleng, makanan beku, atau makanan yang diolah misalnya diasap ya, atau makanan kering, itu saya kombinasikan. Jadi saya tidak memaksakan setiap hari saya punya makanan segar atau fresh food gitu ya. Kalau misalnya hari ini saya ada makanan segar, besok saya ambil makanan kering, besoknya ambil makanan beku, diolah supaya kitanya juga nggak stres, tapi variasi untuk nutrisi itu terpenuhi. Kita juga tidak mengambil menu yang luxurious. Kalau menu yang lux menjadi mahal dan kemudian secara harga juga tidak masuk akal mungkin di saat yang seperti ini, dan mungkin bahkan barangnya tidak ada dan kita jadi stres gitu ya. Jadi kita utamakan makanan yang pada dasarnya tumbuh di sini dan secara nutrisi, secara vitamin juga cukup gitu, beneficial. Makanan-makanan yang sifatnya kimia juga saya hindari. Misalnya vitamin-vitamin juga saya usahakan yang natural saja dari buah dan sayur dan ikan gitu ya, protein. Saya jadinya nggak merasa nggak punya vitamin C terus stres gitu. Nah itu karena saya atur begitu, dalam belanja itu bisa saya atur 2 mingguan. Belanja yang fresh itu susu itu bisa saya lakukan 6 hari sekali ya, dengan stok susu 3 botol lah, 3-4 botol. Jadi tidak tiap hari saya keluar rumah, karena kita mengurangi kontak dengan orang lain ketika kita di warung, ketika kita di pasar, bukan di pasar, di supermarket ya. Jadi saya usahakan makanan fresh itu susu dan telur itu bisa dibeli cukup seminggu sekali. Terus okay. Mbak, itu sih kayaknya ya. Jadi buying itu ada, tapi saya atur lah. Kalau untuk fenomena panic buying sendiri terjadi nggak Mbak sih? Ya. Jadi awal-awal ada lockdown di Milan ya, ada karantina di Milan, itu terjadi. Panic buying-nya itu kebetulan juga kan itu akhir bulan. Jadi orang belanja bulanan plus kita sudah tahu bahwa 2 minggu akan ada karantina, jadi mereka beli lebih. Tapi besoknya kita tahu supermarket masih tetap buka, jadi rada nyesel gitu orang-orang kemarin buat apa kita panik gitu belanjanya ya. Jadi akhirnya belajar sih, ternyata buka tuh gitu supermarket gitu. Ya udah, nah abis itu agak relax, tapi kan terus ada karantina nasional lagi yang 2 minggu kemudian. Nah itu terjadi panik buyingnya di luar Lombardia. Mereka region-region yang baru mengalami karantina mengalami juga panik buying, tapi kemudian besoknya logistik ada lagi dan supermarket tetap buka. Jadi nyesel lagi. Akhirnya ya udah normal sih sekarang. Cuman kita atur aja kalau mau ke supermarket, jam-jamnya itu jangan yang jam dimana orang juga belanja. Jadi karena ngantri di luar Mas, itu kan kita dingin ya di luar. Ada yang sampai ngantrinya 1 jam karena kan diatur untuk jarak 1 meter itu Mas konsepnya. Jadi supaya nggak di dalam terlalu banyak orang, akhirnya kita ngantri di luar. Nah ini yang seolah-olah ada rush, ada panik, padahal
tinggal kita nunggu giliran aja sih. Jadi sementara ini kita nggak pernah mengalami menunggu lama, paling 15 menit lah. Kita ke kegiatan jurnalistiknya Mbak Rizka ya. Mbak Rizka, kita tahu kan kalau misalnya di sini gitu Mbak ya, masih banyak tuh Mbak yang bertebaran gitu hoax gitu Mbak, bertebaran hoax gitu. Sampai detik ini pun karena mungkin ya gelombang lockdown di desa-desa kecil itu udah mulai nih Mbak. Nah, mulai lagi tuh fenomena hoax yang semakin masif gitu. Kalau di sana sendiri kayak gimana sih Mbak hoax itu? Ya di sini awal-awal ada problem COVID di Wuhan juga hoax banyak sekali ya, apalagi yang bilang sudah ada vaksin lah, kemudian apalagi ya macam-macam hoaxnya ya. Itu ada ribuan macam hoaxnya, dan sudah langsung di-tackle sama Kementerian Kesehatan di sini menjelaskan apa itu COVID, bahkan sampai simptomnya macam-macam beda-beda, itu kan juga hoax ya. Pada akhirnya juga disebutkan ada sakit yang tanpa simptom, ada orang-orang yang tidak punya simptom tapi punya sakit ini gitu. Nah, ini juga kan berarti beda dengan yang beredar selama ini. Nah, jadi pemerintah di sini ya banyak pekerjaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kan karena sakit ini juga baru. Kita juga masih belum tahu mana yang betul, mana yang ini, dan apa yang terjadi di Cina, apakah betul-betul seperti itu, apa yang terjadi di Korea, apakah itu juga waktu awal-awal masih semuanya serba abu-abu, serba gelap ya. Nah, oleh karena itu ya wajar lah masih banyak hoax gitu. Terus ada lagi yang soal konspirasi, teori, itu juga disampaikan oleh pemerintah Italia dari hasil laboratorium, ternyata bukan. Ada hasil laboratoriumnya. Kenapa sih orang-orang suka konspirasi teori? Karena mungkin ngarep kalau konspirasi jadi sebentar lagi sudah ada vaksinnya, jadi kita tidak perlu ada karantina gitu. Wah, nanti cepet-cepet ring gitu ya keluar vaksin gitu. Mungkin itu harapannya, tapi ternyata prosesnya nggak semudah itu ya, Ferguson. Jadi ternyata masih ternyata ini natural, dan mau nggak mau kita harus hadapi dengan berbesar hati bahwa prosesnya seperti ini, harus kita putuskan rantainya gitu. Akhirnya kita fokus ke sana semua, dan hoax ya ada tuh. Sebagai jurnalis juga kita prinsipnya ya mencari narasumber yang utama. Nah, masalahnya kan sekarang kita mau wawancara sulit Mas, karena kan masing-masing semua dalam kondisi di karantina. Akhirnya teknologi media sangat membantu. Jadi ada banyak asosiasi-asosiasi jurnalistik di Italia yang mengkoordinir konferensi pers dengan pejabat-pejabat terkait. Kemudian pejabat-pejabat yang di karantina juga karena mereka sakit ya, banyak juga pejabat yang sakit, itu juga mereka secara berinisiatif mengontak media, kemudian menyampaikan pesan mereka, kemudian menyampaikan juga pengalaman mereka selama sakit, rasanya seperti apa yang dilakukan dokter. Banyak juga pejabat-pejabat yang sharing gitu ya. Kemudian banyak kerja jurnalistik juga yang tersendat, misalnya event-event olahraga untuk jurnalis sport itu hampir 100% drop ya semuanya kegiatannya. Jadi sekarang mereka lebih banyak kepada liputan-liputan di luar lapangan, isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19, misalnya ada pemain yang sakit atau ada sesama jurnalis juga sakit. Jurnalis event juga gitu ya. Kemudian fashion show, desain, semuanya di drop. Jadi kerja jurnalis banyak yang harus menyesuaikan. Demikian juga banyak media-media yang sebetulnya bekerja di sektor fashion, sektor event, itu juga terpaksa menyesuaikan diri berkaitan dengan COVID ini. Jadi banyak yang adjustmentnya jadi banyak. Ada juga kantor-kantor media yang meliburkan sementara karena harus dibersihkan kantornya, harus disterilisasi lagi, sehingga stafnya kemudian jurnalisnya bekerja dari rumah, mereport ke TV juga dari rumah, padahal sama-sama di Italia gitu. Ya itu semua itu dilakukan demi profesionalisme, demi supaya juga pemirsa dan pembaca juga tetap mendapatkan update. Jadi
kerja kerasnya tuh luar biasa sih, saya lihat dari media, dari jurnalis ini. Dan yang ke lapangan, awal-awal kan kita tidak tahu siapa yang sakit, kemudian bahwa ada orang tanpa simptom bisa carrier. Itu banyak jurnalis tidak tahu, banyak dokter tidak tahu, pada terjangkit sakit, Mas. Nah, itu jadi pelajaran besar juga buat kita. Jadi termasuk juga ketika prosedur meliput di lapangan, safety-nya harus kita perhatikan. Bahkan mau wawancara narasumber sekarang tidak bisa lagi face to face. Mikrofonnya diberi tiang gitu sampai 1 meter jaraknya. Jadi kalaupun semacam wawancara itu butuh ruang 2-3 meter karena masing-masing narasumber dengan jurnalis tidak bisa berdekatan. Jadi dari jauh sekarang kalau ngambil wawancara juga gitu. Ya, semua itu dilakukan juga sebagai kampanye kita kepada masyarakat bahwa precaution-nya atau pencegahan itu penting banget. Kita jurnalis juga di garda depan, tapi kita nggak imun gitu. Mbak, iya kan? Kita nggak imun. Mbak, jadi ya banyak. Kan di kita berduka juga kalau ada satu jurnalis yang menjadi korban COVID. Untuk di Italia sendiri, ada nggak Mbak yang menjadi korban COVID gitu, terutama jurnalis? Yang sakit banyak. Yang sakit banyak. Bahkan mereka juga report dari rumah sakit, cerita melalui media sosial mereka, melalui kantor mereka. Mereka cerita bagaimana mereka terkontaminasi, terinfeksi gitu ya. Kemudian ada yang simptomnya berat, ada yang simptomnya ringan, ada yang di rumah. Itu banyak. Yang kemarin termasuk berat, sudah ada update lagi di rumah sakit, dia sudah tidak di ICU tapi sudah di bed biasa. Itu menakutkan juga buat kita karena butuh waktu lama untuk recover teman-teman yang sempat kena ini. Dan bahkan yang di rumah pun dia cerita secara fisik dia sudah merasa oke, tapi pas dicek swab masih positif. Dan menurut ahli-ahli dibutuhkan sekitar 36 hari untuk betul-betul bebas. 36 hari ya Mbak ya? Jadi ada beberapa orang yang 14 hari itu bisa jadi positif, bisa negatif, tapi ada beberapa orang yang lama gitu untuk bisa sembuh. Jadi penyakit ini meskipun tidak mematikan tapi jelas merepotkan. Untuk kasus meninggal sendiri Mbak, kan kita ada satu orang nih Mbak, jurnalis itu Mbak. Di Italia sendiri kasus meninggal untuk jurnalis ada nggak Mbak? Yang saya tahu sih dokter. Ini harus saya update lagi ya. Yang saya tahu kemarin itu ICU, tapi kemudian dia ke bed biasa. Dia recover. Yang betul-betul meninggal rasanya saya nggak update sih. Tapi yang dokter banyak. Ada 55 medis dan dokter jadi korban fatal. Mbak, langkah strategis apa lagi Mbak yang pemerintah Italia lakukan? Kan sekarang saya lihat di web worldometer.info itu Italia itu nomor 2 angka terbanyak kasus positifnya. Setelah melakukan lockdown, apa ada lagi gitu Mbak strategi yang dilakukan pemerintah Italia untuk menekan angka positif? Jadi gini, kita menjadi positif kedua di dunia karena meskipun orang-orang itu tidak ada simptom tapi dia positif, kita masukin ke database. Itu masuk database. Kemudian ada orang-orang yang kombinasi, ada sakit-sakit lain, darah tinggi, jantung, itu tetap kalau ada COVID-nya kita masukin. Ada beberapa negara kelihatannya yang kombinasi ini tidak menjadi masuk dalam daftar. Itulah kenapa dia juga kecil datanya. Atau memang tidak melakukan cek sama sekali. Jadi mungkin ada negara-negara yang populasinya besar tapi kalau tidak dicek, ya kelihatannya tidak ada kasus, unreported itu kan. Nah itu. Jadi bagi Italia sekarang yang menjadi problem itu bukan apakah Italia kedua, apakah Italia pertama. Itu bukan sebuah standar buat Italia. Yang dilihat bagi Italia adalah dari hari ke hari angkanya bertambah, angka orang sakit. Dan kalau angka orang sakit bertambah ini berarti buruk, karena bisa jadi angka fatal gitu. Nah, ya saya perhatikan sih karena tidak ada obat, belum ada vaksin,
satu-satunya cara adalah menghindar supaya infeksi tidak rantainya tuh tidak berlangsung terus gitu. Jadi sementara ya kita fokus di sana, dan karena kita tahu ketika kita memaksa orang diam di rumah, berarti ada ekonomi yang terganggu. Itulah kenapa pemerintah Italia sekarang lebih fokus kepada mencari solusi di bidang ekonomi supaya orang nggak unrest gitu. Ketika mereka di rumah tuh mereka minimal bisa hidup dorman tanpa memikirkan stres terlalu banyak dan jadi chaos gitu. Itu sih yang saya perhatikan, karena setelah berdasarkan grafik juga satu-satunya yang harus dilakukan adalah mengurangi kemungkinan kontak terpapar. Mbak, ini pertanyaan saya yang terakhir, mungkin ini agak lebih singkat lagi. Kalau di kita, Mbak, ini sharing aja juga. Kalau di kita ini kebanyakan percaya bahwa obat tradisional itu dapat menyembuhkan, sehingga mitos-mitos penyembuhan di kita ini tentang copit ini banyak, Mbak. Dari jahe, empon-empon, jeruk di jus sama kulitnya, apalagi udah banyak banget, Mbak. Nah, untuk di Italia sendiri fenomena itu ada nggak sih, Mbak? Kalau di Italia kan kulturnya adalah makan harus seimbang, nutrisi harus seimbang. Buah-buahan adalah sumber vitamin C yang sangat baik, dan vitamin C adalah salah satu material yang dibutuhkan untuk imunitas. Jadi pada dasarnya ya orang-orang di sini ya lebih kepada makan buah-buahan aja sih, ditambah termasuk jeruk. Tapi saya kalau sampai ngelihat sampai ras gitu, sampai orang beli jeruk 2 truk gitu ya, kemudian jeruk sampai nggak ada di pasaran, itu tuh nggak terjadi. Di sini tuh nggak ada. Atau misalnya ada mitos tiba-tiba buah naga misalnya atau jahe gitu ya, sumber kesembuhan, lalu habis jahe di pasaran juga enggak. Kenapa? Karena orang di sini juga tahu ya bahwa misalnya ada akar-akar tertentu itu antibiotik natural, kemudian ada buah-buah tertentu, daun-daun tertentu antibiotik. Ya kalau mau mereka beli, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena apa? Kalaupun sakit mereka akan ke dokter. Lagi pula pada dasarnya orang di sini sudah tahu virus itu nggak ada obatnya. Obatnya itu imunitas kita sendiri ya. Maksudnya bagaimana kita tidak sakit dan bagaimana kita bisa sembuh itu tergantung imunitas kita. Jadi ya makanan ya akhirnya mereka berhikmat di makanan gitu. Tapi juga nggak yang sampai ras, sampai supermarket dihabisin semua stok jahenya, semua stok akar-akarnya, itu nggak juga sih. Saya perhatikan nggak sampai segitu. Kenapa ya? Mungkin karena pendidikan culture pola makan di sini juga sudah jelas gitu. Itu satu. Kemudian pengetahuan kesehatan juga mereka tahu bahwa virus nggak ada obatnya dan imunitas adalah yang utama. Dan karena kita imunitas bisa naik bisa turun tergantung makanan dan tergantung stres, ya kan? Ngurangin stres ini gimana? Ya sudah di rumah aja sih, nggak usah terlalu macam-macam. Kalau kamu di rumah berarti stresmu berkurang, imunitasmu terjaga, kontak dengan orang juga bisa dinihilkan gitu ya. Nah, itu kenapa pemerintah Italia kemudian mengambil jalan karantina, itu juga saya rasa kesana sih arahnya gitu. Karena kalau misalnya kita biarkan orang di luar berkeliaran, mereka akan merasa, aduh saya terlalu capek nih, saya mesti makan yang banyak. Aduh saya terlalu stres nih, pekerjaan minta ini itu, sementara orang tidak membeli, tidak belanja, tidak melakukan bisnis usaha karena situasi sedang gawat gitu. Stres bertambah segala macam, jadinya orang tuh keras, beli ini, beli itu tuh dalam situasi emosi. Nah itu yang dijaga, kesehatan mental emosi itu yang dijaga. Jadi tinggal di rumah itu salah satunya sebetulnya ke sana. Mbak, terakhir sedikit, udah ada informasi bocoran gitu sampai kapan Italia bakal lockdown atau selesai lockdownnya? Jadi gini, kan datanya itu terbuka kalau di Italia, kelihatan di grafik. Setiap hari nambah terus yang sakit. Yang meninggal sudah tidak separah kemarin yang 900 orang per hari sih, sekarang 700-an per hari. Tapi masih banyak orang meninggal ya, nyatanya.
aktifnya itu mengalami perlambatan, bukan berhenti. Artinya apa? Orang masih akan sakit terus, orang masih ada yang kemungkinan fatal masih ada terus. Pemerintah Italia bahkan secara gestur itu memperlihatkan bahwa ini akan lama. Ini mungkin maunya sih kita summer atau Juli ini kita sudah bebas. Tapi kalau melihat gelagat pemerintah lokal di sini, pemerintah nasional di sini, ini seolah-olah bisa sampai akhir tahun. Memang mereka nggak menyebutkan, tapi kalau melihat dari bagaimana cara mereka menghitung, bagaimana cara mereka mengambil manajemen resikonya, karena kan misalnya orang sudah sembuh, tapi efek ekonominya masih ada, Mas. Jadi akan sangat sulit untuk bangkit begitu saja. Terus misalnya Italia sudah recover, mungkin negara-negara tetangga belum, mungkin partner-partner kita berbisnis, negara-negara lain belum. Jadi kita bersabar. Misalnya ada negara-negara yang baru mulai melakukan tes sekarang seperti misalnya di Amerika, itu kan partner Italia juga gitu. Dan mungkin di Italia akan membaik, tapi di Amerika masih dalam struggling, jadi bisnis mungkin belum bisa dilakukan. Artinya kita nggak bisa memikirkan diri sendiri juga sih, kita harus lihat juga perhitungan juga negara-negara lain yang masih baru mulai. Kalau baru mulai berarti mereka juga akan butuh waktu. Jadi secara kalau mau positive thinking secara mungkin kesehatan, kelihatannya sih mereka inginnya itu by summer kita sudah bisa bebas. Tapi by economy effect, karena ada banyak-banyak negara partner kita juga sedang berjuang, kita sekarang sedang betul-betul mengirit baik itu secara rumah tangga maupun nasional supaya kita bisa survive sampai akhir tahun. Berat ini. Oke, Mbak, thank you banget informasinya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, Mbak.